Coba tes bang. Silakan acara ini betul. Silakan ambil salah satu. Minggu 12 Desember 2021 dengan tema supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tertulis dalam kitab 1 Korintus ayat 1 Korintus 1 ayat 10b. Hadirin dan kami semua anggota STM Eklesia, kita sambut prosesi. Prosesi memasuki ruangan.
Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang hidup, yang akan memberikan kehidupan yang kekal. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi sama kami seperti kasih Tuhan kepada kami. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling merendahkan diri, menjauhi segala perbedaan, dan saling memberi hormat kepada sesama kami dimanapun berada. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani dan Yahudi atau orang jauh Yunani, orang bersunat atau tidak bersunat, orang berbarbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ajarkanlah kami ya Tuhan melakukan semua perintah-Mu dengan saling mengasihi terhadap sesama kami dan menjauhkan segala perbedaan yang dapat menjadi pemisah. Berikan persaudaraan di dalam Tuhan, bersama-sama berjuang menguatkan iman, berdamai bersejahtera dengan kekasihan. Marilah kita berdoa. Bapa pengasih dan penyayang, tolong kami saat merayakan Natal malam ini untuk berlaku murah hati, sama seperti malaikat yang bernyanyi merdu, seperti gembala Efrat. Bila kulihat bintang gemilangan dan bunyi guril ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu sungguh besar kataku. Maka jiwaku memuji-Mu sungguh besar kataku. Ya Tuhanku, marilah ku renungkan pemberian-Mu dalam penuh. Bukan teguh bagiku diturunkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku memuji-Mu sungguh besar Allahmu. Jiwaku memuji-Mu sungguh besar Allahmu. Baik, Bapak Ibu. Ayat 1. Ini udah hari libur. Hai, mau cerita tentang penciptaan. Hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari kedua, Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang.
Gak usah takut, kepala sekolahnya mendampinginya. Yang 1 ayat 16a. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang. Kejadian 1 ayat 16a. Satu Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kejadian 17 ayat 19. Allah berfirman, tidak melainkan istrimu saudara yang akan melahirkan laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjian itu dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karya ciptaannya menjadi saksi tentang kemahakuasaannya, yang dengannya kita pun harus bersyukur dengan segala kerendahan hati dan mengagungkannya atas segala berkat yang telah Ia beri. Tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Setiap hari akan membuahkan hikmat sampai malam tiba. Matahari akan berganti dengan bulan, maka hari akan berlalu, hikmat akan tinggal. Langit dan cakrawala saling berhias diri, semua menyatakan keindahan kepada bumi. Langit dalam kemegahannya mencoba membantu mempertahankan keeksisan bumi dengan menaungi dari panas matahari. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Dia ada bukan sebagai pelengkap, namun ia ada sebagai salah satu kebutuhan diri. Rantai kehidupan itu menjadi lengkap dan menyambung, kembali menciptakan sebuah lingkaran yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah, damai dan tentram menyelimuti bumi, sehingga keinginan kasih tidak pernah tercipta. Semua menjadi hidup di dalam kehangatan Allah. Darat tempat berpijak agar manusia, pohon dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada yang kurang, semua menjadi baik. Tanah menjadi saksi setiap peristiwa yang terjadi di bumi. Laut yang biru, rumah sangitan berkata menjadi hidup yang dipagari oleh darat dan tanah. Ikan akan menari di tengah gemericiknya air bening. Ribuan pulau-pulau menjembatani antara darat dengan darat. Sungguh alam yang menciptakan semuanya. Ya Tuhan Allah, turunkanlah cahaya terang surgawi itu kepada kami, karena kami berjalan di dalam kegelapan ini. Tidak ada yang dapat menuntun kami kepada Tuhan selain Tuhan sendiri. Dari jurang maut dalam kegelapan dunia ini, kami memanggil Engkau dan ingin turun serta memuji nama Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan kami manusia dan mengasihi kami. Sebab itu ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami supaya kami memberitakan Engkau di dunia ini, sehingga seluruh dunia dan bangsa-bangsa ikut serta memuji nama-Mu.
Naikkanlah pujian bagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan sekalian alam beserta segala isinya. Dia menciptakan manusia dengan sempurna dan baik adanya. Ya, memang benar, oleh firman Allah langit telah dijadikan, sebab Dia telah berfirman maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah maka semuanya ada. Sungguh agung Tuhan kita. Yang Maha Perkasa telah menciptakan semuanya indah, damai, rukun dan sentosa. Manusia pertama Adam dan Hawa hidup berdampingan dengan mesra dan berbahagia di Taman Firdaus. Tak kekurangan sesuatu apapun karena Sang Khalik menyediakan segala kebutuhan mereka. Di taman Firdaus pemberian Tuhan, Adam dan Hawa hidup bahagia. Mereka hidup bebas dan menikmati panorama yang indah, mencicipi segala buah dan makanan yang tersedia bagi mereka. Tetapi ada satu larangan, yaitu tidak boleh mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, supaya hidup mereka abadi. Oh, betapa indahnya. Kebahagiaan hidup mereka tidak kurang sesuatu apapun. Kuasanya penuh, segala makhluk damai di bawah belayan tangannya. Sungguh keagunganmu mengatasi segala-galanya. Tetapi apakah kebahagiaan ini bertahan lama, dan apakah kekuasaan mereka kekal? Biarlah bumi membuahkan diri dan bertunaskan keselamatan, dan biarlah ditumbuhkannya keadilan. Amin. Terima kasih, kami undang untuk duduk. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Merasa kurang, itulah isi keinginan manusia. Keinginan daging lebih ditinggikan, lebih memilih keinginan daging daripada memuliakan nama Tuhan. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam dosa? Manusia itu tidak dapat bertahan dengan ketulusannya. Adam dan Hawa tidak berhasil memelihara hubungannya dengan Pencipta semesta. Manusia dalam ruang penghukuman Allah, Tuhan memanggil manusia itu Adam, Adam. Lalu manusia itu menjawab, ketika engkau datang, aku takut, aku
kepadaku, telah memberdayakan aku sehingga memakan buah itu. Adam telah melepaskan tanggung jawabnya pada Hawa, teman sekerjanya itu. Jadilah perempuan menanggung beban yang berat. Hai perempuan, mengapa kau lakukan itu? Hawa pun melemparkan kesalahan itu dan mengatakan ular itu yang melakukan tipu daya terhadap aku, sehingga aku mengambil dan memakan buah itu. Aku mohon pengampunan daripadamu ya Tuhan. Sifat manusia itu turun-temurun sampai sekarang, di mana manusia pandai untuk saling melepaskan tanggung jawabnya. Manusia selalu berusaha untuk menghindari beban berat dan ingin menyenangkan dirinya sendiri semata. Bagaimanakah nasib manusia? Manusia itu pun diusir dari Taman Firdaus. Kini tertutup sudah jalan ke pohon kehidupan. Tuhan telah memperlihatkan murkanya dan menutup Firdaus. Yang ada hanya kesusahan dan penderitaan serta kematian yang menanti mereka. Sekarang tiada lagi kehidupan, semua telah sirna, luluh dalam penderitaan. Seluruh dunia telah bersemarak di atas bumi. Tiada lagi kebahagiaan, apalagi kehidupan yang kekal, karena dosa mendiami hati manusia. Amin. Bagi Kristen yang hanya memuaskan diri sendiri, sudah merasa puas bila telah melakukan perayaan ibadah dan memberikan kurban persembahan. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pelayanan pernyataan kasih kami lakukan hanya sekedar saja, padahal Engkau telah datang menjadi manusia mempersembahkan hidupmu sepenuhnya demi keselamatan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, ajarilah kami mengenal kasih-Mu. Kami sering menjadi seorang Kristen yang takut dan pengecut. Kami takut untuk menyaksikan kebenaran nama-Mu, takut mewartakan kasih-Mu, takut membela kebenaran dan keadilan. Kami sering memperlihatkan dan mencari keindahan yang Tuhan. Terkadang kami tidak mampu melawan godaan dan tipu muslihat iblis, sehingga kami jatuh kepada keinginan daging dan menjadi hamba dosa. Tuhan, berikanlah ketekunan iman kepada kami. Kepedulian kepada orang miskin, orang-orang terlantar, tunasusila sudah mulai hilang. Kepedulian terhadap keadilan, sadisme, moral, dan yakin sosial sudah tidak ditemukan lagi. Sampai saat ini kami membiarkan diri kami larut dalam kekap dosa. Kami tak sadar bahwa kami telah jauh menyimpang dari kehendak-Mu. Karena itu kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan. Tuhan, ampunilah kami. Mari kita berdoa dalam hati pribadi lepas untuk mengampuni dosa kita. Telah datang Allah.
kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Sebab Tuhan sendirilah yang memberikan suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan menamakannya Immanuel. Akan menjadi Raja damai dan sejahtera. Seorang putra akan lahir bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan kebenaran. Dia akan bertindak menggembalakan manusia dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Dalam Dia Allah kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam samudera luas. Sama-sama kita semua. Dialah yang patut kita muliakan di Natal ini. Kubuka hatiku menjadi tempat lahir Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kita duduk. Manusia untuk menebus dan mengangkat kita dari dunia yang fana, supaya kita berubah dan beroleh hidup yang kekal. Khusus penasihat. Seorang bayi telah lahir di Bethlehem. Dia telah tinggal bersama, dan Tuhan semesta alam dan Raja damai. Jemaat. Aku ingin mencari keadilan, segala kepura-puraan lenyap, kebencian tidak merajalela, dan kiranya Tuhan yang mengatur dan memelihara hidupku. Semua BPH. Aku sering melihat betapa sulitnya hidup ini. Sana sini banyak ketimpangan, banyak yang sekolah pengangguran, kemiskinan dan kekerasan tidak terselesaikan, kemerosotan moral yang membahayakan generasi penerus. Aku manusia yang tidak tetap berpendirian, sering mengalami kekecewaan bahkan frustrasi, karena keinginan yang tidak tercapai sehingga aku sering meninggalkan ibadahku. Kiranya Natal ini dapat merubah cara hidupku dan menyadarkan diriku sebagai pengikut Yesus kita semua. Kami undang untuk duduk kembali, kami undang ke depan Mama Ella untuk membawakan doa. Kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan kepada kami semua, keluarga besar STM Eklesia Tuhan, sehingga kami Bapa dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini Tuhan untuk memperingati hari Natal. Tuhan, hadirlah Engkau Tuhan di tempat kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami mau berdoa buat seluruh anggota STM Eklesia. Bapa, kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap, berikan Tuhan berkat-Mu yang luar biasa. Sunyi senang
menuntut saudara-saudara untuk duduk. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang bertemakan supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 10b. Tetapi kami akan membacakannya secara keseluruhan di ayat 10. Firman Tuhan yang mengatakan, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lirik lagu, ini lagu Batak. Dalam liriknya ada dikatakan, dang adong mangalo dos ni roha. Roha, kalau di bahasa Indonesia kan tidak ada yang mengalahkan kesatuan hati. Kalau kita sudah satu hati, semua permasalahan, semua pergumulan di tengah-tengah persekutuan itu tidak akan bisa menghancurkan persekutuan kita. Dan bahkan ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita unang di pleset tunade, unang songon plesetan sinuemon. Bersatu kita teguh, bercerai kita mencari yang lain namun saya. Tetapi hal itu menjadi suatu keutuhan, hal yang kebahagiaan. Tentunya kita menginginkan dalam kehidupan kita, yaitu persatuan. Persatuan. Sering terjadi perpecahan dalam persekutuan itu karena ego yang tinggi orang lain, sehingga perpecahan itu timbul dalam suatu persekutuan itu. Dan jangan salah amanginan, inilah yang dikehendaki oleh iblis. Iblis tidak senang melihat persekutuan itu utuh, seia sekata, satu hati, dan satu perkataan di dalam persekutuan itu. Tetapi yang dikehendaki iblis adalah bagaimana persekutuan itu menjadi rusak. Salah satu yang dikehendaki iblis dalam persekutuan STM Eklesia Gereja Kencana pada hari ini adalah bagaimana persekutuan ini bisa rusak. Selalu berkelahi, selalu menjelek-jelekkan anggota yang lain, selalu menjelek-jelekkan orang lain, kekurangan daripada orang lain, sehingga persekutuan itu tidak menjadi terang untuk anggotanya, tetapi menghancurkan iman dan juga persekutuan. Hal ini jugalah yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Paulus menuliskan surat ini untuk jemaat di Korintus, dia mendengarkan bahwa di jemaat Korintus telah terjadi pengkelompokan. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada 3 kelompok. Sebenarnya ketiga kelompok ini bertujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi di satu sisi kelompok ini juga saling menjelek-jelekkan kelompok lain, saling mengucilkan kelompok lain. Sehingga meskipun banyak pola pikir yang berbeda, pandangan yang berbeda, baiklah itu untuk tetap mempersatukan persekutuan, terkhusus persekutuan di STM Eklesia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ketika kami pun hendak melanjutkan setiap aktivitas kami, Tuhanlah yang kiranya selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh anggota STM Eklesia ini. Berikan mereka berkat yang berlimpah dan jadikan mereka garam dan terang dunia.
yang Maha Kasih, dalam Roh Kudus penolong sejati, jadikanlah perayaan Natal ini sebagai renungan suci bagi kami masing-masing. Biarlah kutaburkan kasih dan cintamu, Di mana bila kami menghadapi kekecewaan dan keputusasaan, biarlah kutaburkan harapan dan kasihan imanku, di mana kami mengalami kegelapan dan kekacauan, biarlah kutaburkan sinar terang dan cahaya sukacita, di mana kami mengalami ketakutan dan kegentaran. biarlah kutaburkan semangat dan dorongan untuk kami. Semoga Allah yang penuh kasih menguatkan segala niat baik yang telah kita ucapkan demi kemuliaan-Nya, serta menjadi sukacita kita bersama. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal untuk kita semuanya. Panjang
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, sekarang juga. Kalau kuenya nggak usah dipotong, nanti aja lah. Ya, artinya biar kita lanjut acara kepada Nyonya Efe Praginangin, Nyonya Sumarmata, dan Nyonya Esiagian. Mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat ulang tahun untuk orang ibu bertiga. Sehat kita selalu, panjang umur, sukses, dan satu mewakili anak, yaitu Ikola. Juga ulang tahun tanggal 15, kalau nggak salah. Untuk itu, nantilah kuenya kita potong, Bu, biar kita lanjut dulu acara. Kami persilakan untuk hari ini memang setiap tahun ciri khas Indonesia dan yang bernatal. Hujan ini mungkin tradisi, tapi mungkin kita aminkan inilah hujan berkat. Jadi pertama-tama berkat diturunkan Tuhan, berkat dari kita melalui air hujan ini. Jadi tapi nggak mengurangi semangat kita untuk berdatang pernatahan ini. Cuma satu tadi mungkin keluarga Pak Marpong agak kesasar, ikut ke atas, jadi mungkin salah informasi ya, tapi ini Pak bergabung sama kita di sini. Kami ucapkan selamat Natal pada hari ini yang berbahagia. Jadi inilah tadi sesuai dengan khotbah Pak Pendeta tadi, supaya kamu seia sekata. Mungkin itulah yang moto kita selama ini di STM Eklesia. Jadi itu yang Tuhan bisa saya sampaikan. Selamat Natal. Selamat Natal. Bujur. Oras. Terima kasih. Tentunya yang terhormat bagi kami adalah Bapak Pendeta. Dan juga terima kasih kepada kita semua anggota STM Indonesia. Semoga berkat Natal pada hari ini kita semua dikuatkan, diberikan kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa satu lidi tidak ada artinya, tapi kalau disatukan menjadi banyak, seia sekata menjadi sangat berguna untuk membersihkan dari segala yang kotor menjadi satu. Nah, jadi di sini kami yakin dan percaya bahwa STM kita ini berpondasikan kesatuan, persatuan, seia sekata yang diikat oleh iman kepercayaan kita. Sehingga kalau menurut hemat kami, STM kita ini adalah STM yang kokoh seperti batu karang. Pak Pendeta, tidak ada masalah apapun di dalam STM kami ini, kami semua seia sekata. Kami semua seia sekata. Karena saya mulai dari Purna Simalingkar, Purna Skelpedia, Medan Permai, selalu ketua STM, dan di sini belum ada saya temukan seperti kesatuan dan persatuan yang ada di STM kami ini. Syukur, terima kasih kepada Tuhan. Nah, tanggal perayaan Natal aja sekarang 12-12-21, suatu angka yang amat bagus sekali. 12-12-21, 100 tahun yang akan datang baru datang lagi. Jadi siapa yang berulang tahun pas hari ini, semoga dicintainya anak saya sampai tua. Selamat ulang tahun Mama Polus, sehat-sehat. Dan begitu juga yang itu baru nenggolan dan permain saya baru berubah tadi. Entah pas sekalipun hari ini, tetap Tuhan
memberkati kita. Semoga STM Eklesia ini kita semua diikat oleh Tuhan dengan rantai kasih yang datang daripada Tuhan, sehingga kita bisa setia sekata baik dalam suka maupun dalam duka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wakil anggota STM Eklesia mengucapkan selamat Natal pada Pak Pendeta dan pengurus STM Eklesia. Dan saya mewakili anggota mengucapkan banyak terima kasih kepada BPA, pengurus baik itu dari penasehat, ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Kami mengucapkan banyak terima kasih sehingga acara Natal ini dapat berjalan dengan baik dan penuh dengan kebersamaan. Dan tema kita Natal ini adalah hendaklah kita menjadi seia sekata, dan kami sebagai anggota berharap agar kita menjadi orang yang seia sekata dalam segala hal, baik itu untuk mengambil keputusan, baik itu untuk mengambil sesuatu apapun, kita baiknya seia sekata. Dan kita sebagai anggota dan kita memiliki pengurus BPA, dan kita hendaknya saling mengingatkan apapun keputusan yang diambil oleh BPA, baiklah kita saling mengingatkan jika itu salah dan kita perbaiki. Dan bagi kita dan bagi pengurus, kita sebagai anggota banyak kekurangan, dan hendaklah kita saling menasihati dan saling mengarahkan. Sekian dari saya dan terima kasih.
selalu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, besarnya bangku yang kau tahu di Dubai bahagia. We'll live forevermore because of Christmas Day. Satu orang. Satu orang. Semua menari. Bapak Ibu, mari kita sambut. Tentang dia. Ikut gurunya. Kepada Ketua BPMA. Terima kasih untuk